Waalaikumsalam. Wow, berlian. Sini, ayo masuk. Aduh, tamu jauh. Sini duduk. Duduk. Gimana ini kabarnya, dari mana aja? Alhamdulillah baik. Aja gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Kita sapa dulu semua pemirsa dari Riza Talk ya, berlian ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu diberkahi keberkahan, rezeki yang melimpah buat hari ini ya. Hari ini spesial Riza Talk masih dengan edisi Anak-Anak Lidah 2021. Dan hari ini jauh-jauh tamu dari Sulawesi Barat. Bukan salah gue, Sulawesi Tenggara ya kan. Berlian, masih inget kan? Tepuk tangan dulu dong. Gimana berlian, sehat? Alhamdulillah, udah 2 kali loh Kak tanyanya. Oh, tadi udah 2 kali ya Dunaya? Soalnya kok kelihatan seger sekali ini hari ini. Itu emang kewajiban Harus selalu sehat, harus selalu fresh. Orang tua gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Terus setelah lidah kemana aja? Kemana ya? Di rumah aja kan lagi PPKM. Oh gitu. Di rumahnya di rumah mana? Rumah Jakarta apa rumah mana gitu? Di rumah di Sulawesi. Oh, rumah di Sulawesi. Ya Allah. Seneng banget kayaknya hari ini kedatangan berlian. Dan pastinya kalian semua kan inget ya, berlian itu salah satu peserta yang bisa dibilang dia punya salah satu peserta yang waktu itu diduetin sama teman-teman Lida dan DA yang menurut Eja paling sukses mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia. Karena waktu itu diduetkan sama si Mr. Glowing, ya. Si Faul, ya kan? Yeah. Dan hari itu benar-benar semuanya sampai dari semua sosmed tuh kalau kayak Eja perhatiin waktu itu benar-benar viral banget. Seneng nggak sih sempet viral? Alhamdulillah seneng banget pastinya karena tidak terbayangkan kan akan seviral itu, enggak seviral itu juga sih. Viral banget itu. Maksudnya bakalan viral kayak gitu. Tapi pencapaian yang luar biasa sih untuk berlian, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi berdampak nggak itu? Soalnya ada biasanya kan fansnya Faul kan rata-rata cewek-cewek ya. Yeah. Ada yang maksudnya lebih banyak supportnya, or tiba-tiba muncul haters atau nggak suka gue ngapain sih duet-duet gitu-gitu. Kenapa sih sampai begitu? Ada nggak sampai gitu? Alhamdulillah lebih banyak yang suka. Oh, lebih banyak yang suka. Kalau orang tua tanggapannya? Kalau orang tua lah pastinya mendukung baiknya gimana. Oke. Dari berliannya aja sih. Tapi emang beneran deket apa enggak? Jujur. Senyumnya menandakan sesuatu nih pemirsa ya kan. Beneran nggak deket? Nanti aja lah Japri. Oh Japri, aduh ya Allah, Japri pada ditungguin loh. Berlian, ukuran viral menurut berlian itu apa? Menurut seorang berlian, viral itu seperti ini Kak Eja? Ya viral itu ya gitu, ditahu sama banyak orang. Kalau misalnya kita ketemu nih sama orang ini, ya dia juga tahu gitu tentang itu. Kalau menurut brand, kata viral itu seperti itu. Tapi konotasinya menurut kan orang tuh ada yang viral karena sensasi, ada yang karena prestasi. Dan sejauh ini kan hampir seimbang ya. Yeah. Dan menurut berlian itu efeknya itu kan karena kalau kita viral berarti kan of course kita sedang diperhatikan banyak orang ya kan. Dan pasti muncul pro dan kontra. Itu yang muncul saat berlian kemarin sempat viral sama Faul tuh lebih ke negatifnya atau positifnya? Lebih ke positifnya, alhamdulillah. Ke positifnya ya. Jadi waktu di dalam kompetisi kadang kan suka ada orang yang maksudnya kalau kita dihina-hina, kita dibully sempat drop, atau tiba-tiba berlian dengan keviralan itu malah semakin semangat atau gimana? Malah semakin semangat karena memang ada kontraknya juga. Apa kontranya? Apa itu yang penasaran Kak Eja? Ada kontranya itu karena sebelum berlian kan pasti ada juga yang menjodoh-jodohkan gitu kan. Yeah. Antara Kak Faul sama mungkin Kak Selfie. Betul. Siapa lagi ya? Pokoknya ada lagi.
bagian itu aja sih kontranya, fans-fansnya dari pasangan Faul Selfie gitu. Fasel kan. Fasel, oke. Itu aja sih kayak nggak cocok, Kak Faul udah sama Kak Selfie gitu. Oh, oke. Gitu aja sih, tapi lebih banyak ke pronya. Pro-nya. Iya. Tapi itu sempat ngaruh nggak? Sempat jadi pikiran berlian nggak? Enggak banget. Karena apa ya? Berlian tipe orang yang bodoh amat, yang tidak memikirkan kata-kata negatif dari orang lain. Oh, bagus. Bagus. Itu harus ya. Jadi kita emang nggak perlulah dengerin apa-apa yang istilahnya kan kita saat kemarin ada di dalam kompetisi itu dan kita diduetkan itu kan berarti kita we just do the professional things kan. Kita ngelakuin hal yang ya udah sebatas profesional. Di luaran itu mau ada apapun itu, yaitu hak pribadi kalian gitu ya kan. Oke, terus sampai sekarang masih kontakan sama Faul? Nggak perlu dijabri kalau ini jawab aja iya apa enggak begitu loh. Kalau kontakan jarang sih. Oh, jarang. Oke. Dulu waktu masih kompetisi masih kontakan ya. Kenapa kok jarang? Ntar Faul kayak aja bilangin di Faul, lu tanyain ini kabarnya gimana si Faul, ya kan? Oke, berlian sempat gagal, ya kan? Berarti kan berlian ini gagal di top 21. Ada yang disesali? Keluarga nyesel nggak? Kenapa sih kamu kok nggak gini? Atau mamanya diri sendiri deh? Nyesel nggak? Kalau sesal sih enggak, karena alhamdulillah berlian saat di top 21 juga sudah berusaha menampilkan yang terbaik dan alhamdulillah mendapatkan 4 standing ovation. Menurut berlian itu ya lumayan bagus. Saat tersenggol tuh dapat 4 standing ovation. Oke. Dan kalau untuk disesali kayaknya enggak sih, karena emang itu mungkin udah rezeki berlian sampai situ dan emang Allah sudah menakdirkan berlian untuk sampai di titik itu aja gitu. Mungkin rezekinya masih ada di tempat lain. Yes. Kenapa Kak Eja tanyain? Jadi kemarin Kak Eja sempat podcast juga sama Adit, sama Refkal, sama Cinta, dan pertanyaan ini selalu Kak Eja tanyakan. Apa kalian menyesal saat kalian tidak meraih kejuaraan? Karena Kak Eja perlu tahu titik mimpi kalian itu sebenarnya apakah hanya akan terhenti di situ aja gitu loh. Jadi kalau seandainya ada yang jawab iya saya nyesel, berarti kamu sudah tidak punya semangat lagi untuk berjuang, karena kan maksudnya kompetisi kemarin itu hanya sebagai jembatan kecil supaya kalian tuh terekspos, dan alhamdulillah dari berlian, kemudian kemarin Cinta, Refkal, Adit itu menurut Kak Eja kalian sudah menempati posisi yang cukup lumayan diingat masyarakat gitu loh, apalagi dengan kualitas kalian. Ya, kalian kayak berlian kan punya momen, maksudnya punya momen sama waktu sama Faul itu kan orang nggak bisa lupa gitu loh. Dan bahkan sampai detik ini pun kalau kita lihat di sosial media tuh masih sering ada yang upload ini waktu Faul duet sama ini masih ya kan. Itu akan menjadi repetition, yang pengulangan yang maksud Kak Eja dalam hal positif gitu loh, dan orang akan selalu nerima oh iya berlian ya, oh iya berlian. Terus tujuan berlian setelah ini, apakah berlian mau mengeluarkan single or mau kembali lagi? Berlian tuh apa sih, kerja, kuliah atau apa? Kuliah. Yeah. Nah, apakah mau menekuni kuliah dulu atau memang mau berjalan seiringan atau gimana? Kemarin kan di Lida sempat cuti, jadi kemarin setelah pulang dari tereliminasi top 21, itu masih ada waktu cutinya masih ada. Nah, alhamdulillah sehabis pulang dari Indosiar itu, berlian dapat job off air, alhamdulillah. Langsung loh, tuh kan, sebegitu hebatnya efeknya. Lumayan banyak dan menutupi kekosongan waktu berlian yang masih ada waktu cuti itu, masih ada waktu cuti kuliah. Nah, jadi berlian nggak kosong di rumah aja gitu. Alhamdulillah ditutupi sama off air. Dan untuk kedepannya sekarang mungkin berlian akan kembali lagi terjun ke dunia musik seperti cover, semoga akan mengeluarkan single juga, semoga amin. Amin. Tapi berlian tetap juga akan melanjutkan kuliah. Sebisanya berlian membagi waktunya berlian kayak gimana.
Itu pilihan yang sulit ya. Kadang kalau di anak DA ini kita bisa ambil contoh Aulia ya. Aulia tuh salah satu anak DA yang maksudnya secara karir dan pendidikan dia benar-benar bisa menyeimbangkan itu gitu. Jadi Berlian harus bisa mencontoh itu karena itu sulit dan butuh tujuan, butuh motivasi, butuh apa ya namanya kayak semangat yang kadang kan kita kalau kita udah kerja, kemudian kita nyanyi punya uang kita terlena, kita lupa nggak usah kuliah deh, udahlah udah gue udah kayak gini kok mau apa lagi. Jadi hal-hal kayak gitu harus jadi satu apa ya hal yang Berlian harus pertahankan dan Berlian harus tunjukkan bahwa kamu ikonnya gitu loh. Amin. Berlian akan jadi ikon seorang artis muda bertalenta, berpendidikan yang mementingkan pendidikan untuk masa depan. Pasti kan kita kan selalu pengen masa depan kita nggak ada yang tahu akan seperti apa dan dunia ini akan bergejolak seperti apa ke depannya. Kalau kita tidak memiliki fondasi pendidikan yang bagus, mungkin akan susah buat kita untuk menyatu di kehidupan yang akan datang nanti, ya kan? Oke. Berlian ini kan memutuskan Berlian berhijab ini dari kapan? Atau memang saat mau masuk Lida doang? Kelas 1 SMA. Oh, udah lama ya. Berarti sudah mematenkan diri nih ceritanya. Insya Allah. Kadang kan ada orang yang ngomong kalau udah deh, lu kalau berhijab udah kagak akan laku. Iya. Terus lu kalau udahlah penyanyi mah kalau berhijab pasti ntar udah nggak akan ada off air, nggak ada ini, orang nggak ada yang mau, produser nggak ada yang mau. Sempat dilema tentang pemberitaan seperti itu atau statement seperti itu? Karena kan banyak ya yang ngomong seperti itu. Sempat dilema, tapi kembali lagi rezeki itu udah diatur, semuanya udah diatur sama Allah dan itu tidak akan tertukar. Jadi walaupun pakai hijab atau nggak pakai hijab, ya tetap aja bakalan dapat yang akan kita dapatkan gitu. Oke. Dan alhamdulillah walaupun pakai hijab kan tetap kemarin setelah dari Lida alhamdulillah banyak off air. Alhamdulillah ditawarin juga untuk menjadi ikon. Ikon apa tuh? Ikon apa? Tapi belum Berlian jalanin. Ya karena masih udah ditawarin. Ditawarin tapi belum Berlian. BA, ya. Brand Ambassador. BA. Luar biasa. Belum dijalanin jadi. Terus intinya hijab bukan salah satu hambatan untuk kalian meraih kesuksesan atau cita-cita kalian. Justru dengan memakai hijab kalian semakin memotivasi diri kalian nih bahwa bukan hanya orang yang nggak pakai hijab aja yang bisa gitu, orang pakai hijab juga bisa gitu. Itu sih. Sempat terganggu nggak dengan hal-hal yang maksudnya tentang stylist lah, tentang pemilihan baju lah. Kadang kan kalau orang mereka yang tidak berhijab kadang bisa lebih bebas mengeksplor tentang baju dan lain-lain. Nah ini kalau Berlian sempat maksudnya saat kemarin deh kita ambil contoh mungkin saat ada di panggung Lida. Berbandingan dengan antara yang anak-anak yang berhijab dengan yang tidak berhijab, apakah Berlian suka ngerasa kok bajunya lebih bagus ya, kok gini ya, kok lebih mungkin mereka kok bisa ya pilih baju yang lebih bebas yang segala macam, tapi kalau yang berhijab harus yang tertutup, harus yang panjang, harus yang bentuknya begini, harus yang begitu. Sempat ada pemikiran seperti itu? Kalau enggak sih, karena kemarin pas di Lida juga baju Berlian tidak sesusah itu dicari. Jadi kayak langsung fitting. Hanya permasalahannya itu panjangnya karena badan Berlian tingginya mungkin kemarin gara-gara anak-anak DA sama Lida, mungkin yang cewek-ceweknya tingginya hampir mirip-mirip semuanya kan. Jadi mungkin bajunya ya rata-rata seperti itu, makanya kebanyakan yang gantung. Iya sih karena Berlian nih kalau dilihat mungkin dari sekian ya, dari semua peserta finalis cewek yang tinggi yang maksudnya secara ini proporsional ya kan.
Luar biasa. Mudah-mudahan tuh nanti jadi, makanya udah mau diambil jadi BA loh, luar biasa loh. Ini itu prestasi loh, belum apa-apa. Maksudnya kan berlian tidak ada di urutan top 10, Iya, tidak. ya kan? Tapi ada orang yang aware akan prestasi, berarti itu orang itu sangat-sangat menghargai talentamu gitu loh, dan dia percaya bahwa brand saya kalau diserahkan sama seorang berlian ini akan menjadi apa ya istilahnya, orang pasti akan terngiang-ngiang gitu lah. Oh iya, ini berlian. Oh iya, ini brand ini, berarti dia sangat mensupport anak-anak muda yang mau apa namanya? Anak-anak muda yang bertalenta, kemudian punya jiwa seni dan lain-lain, dan patut membanggakan nama daerah dan provinsi. Amin. Waktu pulang disambut nggak? Waktu pulang, maksudnya disambut. Waktu dari tersenggol, terus pulang sampai ke Sulawesi, sampai rumah, terus disambut nggak sama Disambut orang-orang? sama masyarakat? Iya. Enggak, keluarga aja. Keluarga aja, Iya. mungkin karena PPKM kali Iya. ya, mungkin karena satu alasannya PPKM. Tapi sejauh ini keluarga, terus fans gimana fans? Fans alhamdulillah, Berlin juga gak nyangka sih bakalan banyak banget akun-akun fans yang kayak dari daerah-daerah Jabodetabek, Oke. Sulawesi, Kalimantan. Banyak akunnya di sosial media, padahal Berlin cuma sampai top 21. Tapi gini loh, berlian pengen, kalau dulu kayaknya kan zaman kita waktu masih ada penonton nih. Ya, Kita walaupun kita nggak ketemu di satu tempat, tapi di dalam studio tuh kita bisa denger, wow, apa ya istilahnya, kayak euforianya mereka gitu loh. Lah ini berlian nih, pengen nggak sih kalau kayak ditanyain, kalau suatu saat bisa ketemu sama fans, terus ngucapin makasih, atau mungkin perform just 1 lagu, 2 lagu di depan mereka, pengen nggak? pengen banget. Udah sedekat apa antara berlian sama fans? Kalau deket ya deket, karena Berlin pernah mengadakan juga Zoom meeting setelah Oke. pulang dari Lida. Oke. Tapi say hi doang gitu. Cuma Oke. kayak ngomong-ngomong santai, nggak ada yang nyanyi Oke, gitu. Tapi berapa orang tuh waktu itu? lupa sih, soalnya udah beberapa bulan yang lalu, pas banget abis dari Lida. Oke. Tapi pengen banget kayak ketemu gitu, Iya, terus iya. bercanda-bercanda jadi kayak teman, Iya. santai. Kayak mereka juga nggak sungkan sama Berlian, menganggap pokoknya santai. Oke, Terus oke, nyanyi-nyanyi oke. bareng, pengen banget. Iya ya. Jadi memang apa ya, fans tuh di mana-mana pasti ya dia mensupport, namanya dia memberikan dukungan sama seorang idolanya, pasti ya udah nggak bisa dipungkiri dia pasti pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen nanya-nanya, pengen ini, pengen itu pasti yang pengen ditanyain yang sama Faul kan, kayak aja tahu. Tapi tetap nggak mau dibuka, gimana dong? Tanya ke Kak Faulnya deh. Oh, tanya Faulnya? Iya. Kapan-kapan seru nggak sih tiba-tiba undang mereka berdua gitu ya? Ya kan, kita cobain nanti. Faul sendiri kita interogasi. Oke, balik lagi Berlian. Dunia entertain ini kan penuh drama, Iya. ya kan? Iya. Penuh banget drama di dalamnya. Kaget nggak? Kaget karena ternyata tidak seperti yang kita lihat di TV, Ya. tidak seperti yang kita lihat di sosial media. Iya. Ternyata keadaannya seperti ini. Yes. Pertanyaan yang sama. Kaget nggak setelah kalian masuk? Kalian kan mikirnya kalau masuk ke dalam suatu kompetisi itu, enak ya nyanyi, enak ya pakai baju bagus, enak ya di panggung megah. Prosesnya mengagetkan nggak? Saat proses menjadi bintang itu? Mengagetkan, karena ternyata tidak segampang yang kita lihat, kayak tinggal nyanyi di Iya. panggung, tinggal dikomentarin. Iya. Ternyata tidak, karena kita ada proses latihan juga yang waktunya itu tidak sedikit, kayak misalnya 2 jam gitu, atau mungkin waktunya di saat
sore. Tapi kita juga latihan di saat waktu yang seharusnya orang sudah tidur gitu. Dan itu yang menurut Berlian pengalaman sih, kayak oh ternyata seperti ini gitu. Oke. Terus Berlian bisa nggak kasih pesan ke, sekarang kan banyak nih pasti salah satunya mungkin Berlian sangat menginspirasi anak-anak khususnya di provinsinya Berlian ya. Mungkin kalau mereka mau mengikuti audisi, mereka mau mengikuti talent search, pesan apa yang mau Berlian sampaikan buat mereka? Kalau pesan sih kayaknya secara meluas aja ya, Berlian kasih pesan untuk misalnya kita berada di mana aja dan di kondisi manapun. Satu aja sih pesan Berlian buat seluruh anak-anak muda yang ada di Indonesia, agar kalian tidak nantinya merasa kayak apa ya, sakit hati atau kecewa gitu. Dimanapun kalian berada atau dalam kondisi apapun itu, kalian jangan selalu menganggap orang itu benar-benar baik. Oke. Karena kalian nggak tahu nih kan, setiap manusia itu punya sisi buruk dan sisi baik. Betul. Maka dari itu kalian jangan banget menganggap orang itu wah dia benar-benar baik, benar-benar sampai nggak ada sisi negatifnya gitu. Jangan. Karena ketika dia menampakkan sisi buruknya, kalian akan menyalahkan dia, padahal itu bukan kesalahan dia. Karena memang itu emang udah dari dirinya gitu. Ada sisi buruknya. Jadi menganggap orang baik itu wajar, tapi jangan berlebihan. Supaya nanti kalau misalnya dia memunculkan sisi buruknya, kalian oh dia ternyata seperti ini gitu. Jadi tidak ada kekecewaan dalam diri kita, karena introspeksi diri kita juga punya sisi buruk. Seperti itu sih. Dan bisa kebalikannya ya, kadang orang yang terlihat jahat, yang terlihat songong, ternyata justru dibalik itu semua dia adalah orang yang sangat baik hati, ya kan? Mungkin jadi kebalikan semuanya. Jadi semuanya kebalikan. Kadang-kadang orang yang baik dibilang jahat, orang yang jahat ternyata baik gitu loh. Jadi ya sudahlah, itu namanya kisah kehidupan. Terus Kak Ija mau bahas masalah star syndrome. Star syndrome. Pernah merasakan itu? Kalau sedikit. Kalau merasakan sih manusiawi ya, kayak merasa kayak gue artis nih sekarang, lo. Gitu. Kayak gitu juga. Nggak gitu juga. Gimana dong? Kayak misalnya sekedar kayak dimintai foto, itu kayak, aduh, kayak artis nih gitu. Tapi itu cuma kayak sekilas aja gitu. Kembali lagi nanti akan kembali lagi seperti redamkan, karena dari perasaan sedikit aja gitu bakalan muncul, bisa berkembang kesombongan. Betul. Makanya kalau merasakan, memang pasti semua orang merasakan, apalagi yang udah masuk dalam dunia entertain, yang mungkin udah dikenal, itu manusiawi kalau memang dia merasakan. Tapi redamkan, karena dari perasaan yang sedikit itu bisa berkembang menjadi kesombongan. Baiklah. Berlian tuh usia berapa sih? 19 tahun. 19 tahun ya, tapi cukup dewasa untuk menyikapi problema kehidupan dan masuk ke dunia entertain, dunia artis tadi Kak Ija bilang, penuh dengan drama, ya kan? Berlian pernah gini nggak? Pernah ngerasa maksudnya, Kak Ija, aku tuh ya sebenarnya udah ngarep-ngarep dari dulu tuh, aku tuh pengen sebenarnya jadi artis, tapi kok gagal ya? Aku ngecewain orang tua nggak ya? Aku ini sebenarnya pantas nggak sih jadi penyanyi? Aku tuh bisa nggak sih jadi penyanyi? Pernah ngerasain itu nggak? Sering. Kenapa bisa sesering itu? Berlian tuh sering ngerasain kayak, aku nih bagus nggak sih suaranya? Gitu. Sering banget. Kenapa nanyanya begitu? Nggak tahu, kayak Berlian tipe orang yang sering insecure. Oke. Kayak dalam hal
dalam hal suara. Talenta? Iya, talenta Berlian sendiri. Tapi Oke. kadang kembali lagi Berlian berpikir, aku udah pernah masuk sini, berarti aku termasuk yang bagus gitu. Tapi kembali lagi pasti Berlian berpikir, aku ini bagus gak sih suaranya gitu. Kalau udah dapat kritikan-kritikan ya. Karena Berlian termasuk orang yang overthinking. Oke. Jadi suka berpikir Dalam semua hal. Iya, dalam Oke. semua hal. Kayak misalnya Berlian chat teman Berlian di sosial media, dia nggak balas 15 menit aja, pasti Berlian udah berpikir, aduh Berlian salah apa ya, gitu. Overthinking anaknya. Oh. Overthinking itu. Tapi overthinkingnya ke negatif ya? Iya. Jadi kayak maksudnya menduga-duga hal yang apa ya? Ya maksudnya hal yang sebenarnya tidak ada apa-apa terus tiba-tiba dijadikan ada apa-apa, sepertinya kan jadi kayak begitu. Iya, tapi apa ya? Cuma sepintas aja sih pemikiran Berlian seperti itu, kayak cuma Berlian salah apa ya? Tapi 15 menit kemudian pasti enggak. Kayak Berlian sadar dengan overthinking itu, Berlian sadar. Oke. Tapi itu kayak nggak bisa hilang gitu loh, kayak ada terus, apalagi Ya itu sih harus apa ya? Harus itu yang bisa kontrol itu ya kita. Iya. Kan dia kadang kan pikiran itu datang ya dari dalam pikiran kita Iya. sendiri. Sekarang yang punya pikiran ini kita yang harus kontrol. Nggak mungkin oke, mungkin dia sibuk, langsung ambil sisi. Jadi begitu akan muncul negatif thinkingnya, positive thinking yang kita masukin gitu. Oh nggak mungkin, itu kan mungkin dia sibuk. Oh mungkin dia lagi sakit. Oh mungkin handphonenya lagi di mana, gitu kan. Jadi kita yang harus counter. Kalau alhasil kita selalu dikuasai sama negatif, akhirnya tidak menunjukkan bahwa diri kita ini punya something, dan akhirnya jatuhnya insecure itu. Jatuhnya selalu insecure. Dan dalam dunia entertain itu bukan tidak boleh sombong, but you have even a little gitu loh. Walau cuman seempret sedikit doang nggak apa-apa. Harus, maksudnya gini loh, gue bagus, gue punya talenta, cuman itu aja. Tapi jangan apa lo, gue bagus, suara gue bagus, gitu. nggak begitu gitu loh. Jadi lebih ngapain mau dia suaranya bagus, saya juga punya talenta. Itu yang harus kita tanamkan. Mau seumpamanya nanti Berlian akan mungkin saat nanti terjun ke real entertainment-nya, real kayak panggung nyatanya gitu, saat mungkin ketemu satu panggung sama Kak Dewi Persik, mungkin satu panggung sama King Nasar atau sama Technita Thalia, yang maksudnya mereka secara stage act di atas panggung master banget mereka itu gitu. Maksudnya mereka tuh bisa bener-bener panggung tuh dimakan sama mereka. Kadang kalau kita penyanyi junior yang tiba-tiba kita nongol terus tanpa kita juga ya Allah bagus banget ya, kok bisa begitu, aduh insecure akhirnya. Perform kita nggak akan bagus akhirnya. Tapi justru ya udah dia begitu gaya dia, gue begini gitu loh. Jadi jangan akhirnya pukul rata bahwa untuk menghibur masyarakat harus dengan kehebohan, harus dengan kegilaan, tidak seperti itu. Jadi apapun itu yang bisa mengkontrol pikiran kita ya pikiran kita sendiri, gitu loh. Ya diri kita sendiri, ya kan? Terus sampai maksudnya hal itu mengarah ke hal yang sampai nangis sendirian atau lebih banyak mengurung diri dan tidak open akhirnya sama orang nggak? Enggak juga sih. Ya itu cuma sepintas-pintas aja pikiran kayak gitu. Terus Berlian sadar lagi. Karena kan Berlian juga berpikir itu nggak bagus. Hanya emang di luar kontrol. Di luar kontrol, tiba-tiba pikirannya dia gini. Aku ini bagus nggak sih gini gitu. Iya. Tapi selalu Berlian sadari sih. Di menit-menit sekian ke depan Berlian sadari. Penyesalan selalu datang terakhir. Jadi seorang wanita, kemudian anak pertama, ayah udah nggak ada, membiayai ibu dan 2 adik. Beban nggak?
Kalau dibilang beban ya beban, tapi mau gimana lagi ya memang Berlian harus bisa untuk itu. Sebenarnya aja Berlian itu terlahir dari keluarga yang cukup mampu, Oke. cukup mampu Oke. awalnya, Oke. cukup mampu awalnya. Terus pas kelas berapa ya? Pokoknya saat SMA, tiba-tiba ekonomi keluarga menurun, menurun. Semua barang dijual, mobil, rumah kos, pokoknya semua aset-aset yang bisa menghasilkan banyak uang, Oke. semuanya dijual habis. Dan mungkin Sepeninggalan Bapak. iya, enggak, itu masih ada Bapak, masih ada Oke. Bapak. Mungkin Oke. karena itu jadinya Bapak pikiran, stres. Itu juga yang menyebabkan mungkin penyakitnya makin, pikiran kan mengganggu semuanya, betul. kesehatan. Ya, mungkin itu salah satu penyebab terbesarnya. Sakit, stroke, pembuluh darahnya pecah. Kalau udah pembuluh darah pecah kan udah sedikit Ya, udah. banget kemungkinan Betul. untuk masih bertahan hidup. Nah, di situ alhamdulillah Berlian yang memang anaknya dari yang emang udah kayak udah nggak kaget sama uang, udah nggak kaget sama barang-barang yang mahal. Alhamdulillah saat berada di posisi yang jatuh banget, yang rendah banget, itu Berlian nggak kayak sampai depresi, sampai itu enggak. Biasanya kan orang pasti akan kaget, Betul. kan kayak udah nggak bisa pegang uang, udah nggak ada handphone ini itu Oke. akan kaget. Tapi alhamdulillah Berlian enggak. Makanya itu yang kayak heran, kayak kok bisa gitu. Mungkin karena pemikiran Berlian juga tadi, karena apa ya, melihat mama juga tidak punya pekerjaan, adik Berlian masih kecil banget, masih butuh banget kasih sayang, dan Berlian kayak pikir dulu Berlian enak banget gitu, makan di restoran, naik mobil, kayak gitu-gitu waktu masih kecil. Pokoknya adik-adik Berlian harus merasakan itu juga gitu. Dan alhamdulillah mereka juga masih sekecil-kecil itu, tapi pemikirannya tidak yang kayak down. Apalagi adik Berlian yang masih kecil, yang masih 9 tahun itu, nangisnya hanya pada saat hari bapak meninggal aja. Setelah itu udah apa ya, heran aja gitu, pemikirannya bisa kayak gitu, bisa kayak nggak kaget. Berarti ini sebuah, kalau kayak jelit, ini sebuah keberhasilan orang tuanya Berlian. Amin. Bapak sama ibu berhasil mendidik kalian menjadi pribadi-pribadi kuat yang tidak manja. Walaupun disediakan fasilitas-fasilitas yang Betul. Susahnya kita orang-orang yang terlahir mungkin dari brojol, dari mulai bayi dia udah orang tuanya berada, terus semua segala fasilitas dipenuhi dan lain-lain. Saat dia jatuh, saat dia berada di posisi bawah, pasti akan drop. Dan kebanyakan menyalahkan orang tua. Iya, kebanyakan menyalahkan orang tua. Itu yang sering terjadi di dunia ini. Jadi Kak Eja sering beberapa kali menemukan kasus yang seperti itu. Jadi keluarga Kak Eja pun ada yang seperti itu. Jadi mereka yang terbiasa dengan uang yang banyak, dengan kekayaan, dengan gelar dan lain-lain, mereka bangga dan akhirnya kadang malah justru memandang orang lain itu rendah, memandang orang lain itu tidak kayak nggak ada harga dirinya deh di mata mereka. Ya udah, gue orang kaya, lu bukan siapa-siapa. Walaupun itu terkadang itu mungkin itu tante, itu ponakan dan lain-lain, itu terjadi benar-benar di kehidupannya Kak Eja dan gitu. Dan apakah sekarang pertanyaan Kak Eja, apakah sekarang Berlian masih memiliki mimpi yang besar itu? Apakah sekarang maksudnya Berlian, gue kan sekarang udah jadi artis nih, ya udahlah, gue mau fokus sama karir gue aja dan mungkin nanti keluarga mamah lah paling bisa ini, atau gimana? Masih banget besar ya mimpi Berlian, karena itu tadi, semua itu untuk mama dan untuk adik-adik. Kalau soal mama itu sangat mendukung. Oke. Bahkan dulu yang tidak mendukung untuk Berlian terjun ke dunia entertain itu bapak.
Oh, malah Iya. almarhum papa. Iya. Oke. Karena bapak lebih mementingkan pendidikan. Betul. Pokoknya kamu harus sekolah tinggi, dia lebih ke arah pendidikan. Kalau mama, dia mendukung apa yang ada dalam diri berlian, passionnya berlian gimana, dia mendukung. Oke. Nah, tiba saat bapak udah jatuh ekonominya, di situ pikiran bapak mulai berubah. Kebuka. Iya, mulai berubah. Nah, karena dulu kan berlian sempat nyanyi di kafe, sempat nyanyi di reguleran gitu. Dan itu bayarannya per malam 200.000. Udah gede. Jadi 1 bulan itu 4 kali, berapa ya? Pokoknya setiap 1 bulan itu cuma 6 kali nyanyi setiap malam Sabtu Minggu. Itu 1 juta, pokoknya 1 juta lebihan berlian dapat. Dan itu semua berlian kasih ke mama. Dan bapak langsung kayak, oh nyanyi itu cepet ya dapat uang gitu. Cepet, bahkan hanya 4 menit kita nyanyi itu udah bisa dapat uang gitu. Nah dari situ pikiran bapak berubah. Dan di LIDA 2020 bapak sangat mendukung, kamu harus ikut LIDA. Oh sorry, 2020. Berarti bapak baru 2020. Ya? Meninggalnya baru ya? Iya baru awal tahun 2020. Iya. Akhir 2020 Januari. 2020 Januari. Oh, bulan Januari. Karena kan audisi LIDA 2020 kan 2019. Betul. Ya. Kamu harus ikut audisi dan berlian ikut audisi dan ternyata belum lolos. Nah, itu bulan 11. Mungkin di situ bapak kecewa sama berlian. Mungkin dia berpikir pasti nyanyinya nggak bagus gitu. Nah, di bulan Januari bapak meninggal. Sempet down karena kayak ya Allah sayapnya udah patah 1 gitu. Kayak apa ya? Bisa nggak nih gitu. Dan berlian mencoba lagi ikut audisi di LIDA 2021 dan alhamdulillah lolos. Jadi kayak kenapa pas udah lolos bapak udah nggak ada gitu. Jadi ya kadang kita tuh sebagai anak tuh hari yang paling kita takuti. Iya. Saat kita semakin dewasa, kita punya hari yang mungkin selain hari kiamat ya. Buat kita sebagai seorang anak itu hari yang paling kita takuti adalah hari dimana kita kehilangan orang tua kita. Jadi kayak yang ini Kak Eja mengambil contoh dirinya Kak Eja. Setiap hari kayak yang maksudnya apa yang orang tua inginkan, apa yang orang tua harapkan, sebisa mungkin kita sebagai anak itu ingin lekas ngewujudin gitu loh. Cuman sometimes prosesnya, liku-likunya itu lebih banyak daripada hal-hal yang maksudnya akan membuat itu mudah. Jadi kayak yang kita udah semangat gini-gini tapi ternyata ada ini, dan saat kita tidak mampu untuk mewujudkan itu, kita kayak yang maksudnya ya Allah kok gini ya, atau terkadang sudah kita wujudkan tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Itu pun juga memberikan efek yang maksudnya gue salah nih, kok gue malah bikin kecewa orang tua. Jadi kan mungkin itu yang dirasain berlian ya, apalagi berlian tadi kayak Ija bilang seorang anak perempuan ya kan, sekarang menopang kehidupan orang tua, ibu, adik-adik yang masih kecil-kecil ya. Perlu keberanian dan tekad yang luar biasa. Harus punya tekad yang luar biasa. Dan Kak Ija nggak tahu, Kak Ija ngelihat berlian ini tegar banget ya. Saat bapak mengembuskan nafas terakhirnya, di situ nggak ada berlian. Karena kan ya bapak kan masuk rumah sakit itu 2 hari. Nah di situ pas malam tahun baru kan meninggalnya tanggal 1 pas Januari, tahun baru banget. Malam tahun baru itu berlian mengisi acara kota.
isi acara kota yang di situ banyak banget yang nonton. Tapi di situ sempat Berlian tolak karena bapak di rumah sakit kan, sempat ngobrolin juga sama mama ini ambil nggak ya gitu, kayaknya enggak deh, Berlian mau di rumah sakit aja. Berlian udah kayak feeling gitu. Tapi mama bilang enggak, bapak nggak apa-apa kok, bapak nggak apa-apa, Berlian nyanyi aja gitu. Dengan penghasilannya juga apa ya, lumayan gitu untuk membantu mama. Jadi Berlian kembali lagi berpikir, oh ya udah nyanyi aja, nyanyi sampai jam 12. Kalau malam tahun baru kan lama bener, sampai jam sampai 12 lewat. malam apa jam 1 malam. Berlian baru pulang, terus teman-teman Berlian pada main lagi ke rumah sampai jam 3 dini hari. Sampai jam 3 dini hari Berlian baru tidur. Tepat jam 7 mama nelpon, nak ke rumah sakit jenguk bapak. Tapi hujannya deras banget. Dan di rumahnya ada motor. Terus Berlian bilang, iya mah nanti setelah hujannya reda dulu. Dan ternyata Berlian tertidur lagi karena baru 3 jam Berlian tidurnya kan. Berlian tertidur lagi jam 9. Bibi Berlian udah tok-tok di rumah. Berlian gini, buka, bapakmu udah gini. Tapi masih dalam keadaan kurang sadar gitu, baru bangun tidur kan. Dan telepon mama, halo mama, gimana bapak? Mama nggak jawab, udah feeling. Terus mama udah nangis, kok kasih mati. Terus langsung kayak, aduh, di situ pikirannya Berlian mau salahin mama juga sih. Kenapa sih mama tetap nyuruh aku buat nyanyi gitu? Jadinya di saat terakhir bapak Berlian nggak dapet. Tapi ya karena mama juga manusia biasa, dia juga nggak tahu bakalan kayak gitu pada akhirnya kan. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk hal kayak gitu. Ya, sudah. Dan sekarang Berlian hanya bisa bermimpi setinggi langit untuk bisa membahagiakan mama dan adik-adik. Insya Allah. Kak Ija selalu berharap mudah-mudahan apapun impiannya Berlian, apapun tujuan Berlian, semoga Allah kasih kemudahan, karena Kak Ija selalu percaya apapun niatan seorang anak ya, terutama niatan seorang anak untuk membahagiakan orang tuanya, untuk mengangkat derajat orang tuanya itu, Allah itu pasti kabulin. Amin. Entah caranya seperti apa, pasti Allah kabulin. Percaya sama Kak Ija. Yang penting kita sebagai anak tujuannya adalah itu, dan kita tidak boleh melupakan mereka sedikit pun. Saat kita ada, saat kita nggak ada, mereka adalah orang yang akan selalu ada buat kita, gitu loh. Jadi Berlian harus mampu melawan apapun sekarang, mau rintangannya seperti apapun. Insya Allah doanya mama, doa adik-adik, semuanya itu yang akan menjadi penerang, yang akan jadi jalan yang membuka semua pintu rezekinya. Berlian. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan sharing kita hari ini untuk semuanya, untuk semua Rezalian dan apa fansnya Berlian apa sorry? Musiraha Berlian. Musiraha Berlian, dimanapun kalian berada, idola kalian adalah idola yang hebat, ya. Kak Ija ancungin jempol. Ini idola yang sangat-sangat menginspirasi, ya. Dia punya tekad yang luar biasa untuk dirinya, untuk mimpinya, dan untuk keluarganya. Jadi ini sangat-sangat patut untuk dicontoh sama kalian semua, ya. Berlian, sekali lagi Kak Ija ucapin terima kasih udah mampir ke Reza Talk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya ngena ke semua pemirsa dimanapun berada, dan kalian semua mendapat ilmu, mendapat pengalaman, mendapat pelajaran dari apa yang Berlian sampaikan tadi. Seorang wanita itu harus kuat, harus mampu menopang mimpinya, harus mampu menopang keadaannya sendiri dan keadaan keluarganya saat dia menjadi seorang anak pertama, ya. Jadi sukses selalu. Nyanyi. Oh, nyanyi apa ya? Yang sama Faul deh. Ya, kita dengerin Berlian nyanyi ya sebelum closing ya. Bulan saja mengerti diriku,
Aku ini sedang jatuh cinta padamu sayang. Lagi. Apa memang tiada kau merasa, atau memang tiada dirasa getaran jiwa? Yeay! Woo! Musiraha Berlian pasti bangga banget ya sama Berlian. Kak Ija aja bangga hari ini bisa duduk sama Berlian dan Amin. mendengarkan cerita-ceritanya yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih, Sampai Aja. ketemu lagi buat kalian semua dimanapun berada. Jangan lupa di follow Instagramnya Berlian. Apa namanya? @berlian.lida2021. YouTube-nya apa? Berlian Lida. Berlian Lida. Jadi semua harus kalian follow ya. Ini wajib buat Musiraha Berlian. Jadi buat kalian semua fansnya Berlian, Musiraha Berlian wajib follow sosial medianya Berlian Lida 2021. So, thank you so much buat kalian semua yang udah nonton. Semoga nanti next Kak Eja bisa mendatangkan lagi bintang tamu yang tidak kalah luar biasanya. Amin. Seperti Berlian. Oke, thank you semuanya. Thank Sampai you. jumpa. Bye. Nyanyi lagi. Bulan saja mengerti diriku. Aku ini sedang jatuh cinta Padamu sayang. Bye. Thank you ya Berlian.